Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kita akan belajar tentang sel. Setelah melihat tayangan video ini, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Tidak lupa kalian juga bisa mendeskripsikan tentang komposisi kimiawi sel dan bisa membedakan antara sel prokariotik dan eukariotik baik dari organel-organelnya. Kita lanjutkan tayangan berikutnya. Sebelum kita masuk apa itu komposisi kimiawi sel, kalian tentu masih ingat bukan? Bahwa struktur makhluk hidup paling kecil adalah sel. Ya, di kelas 10 kalian sudah dapat kajian tentang tingkat organisasi sel, ya. Bahwa semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel atau multisel. Perlu diingat bahwa sel adalah unit terkecil dari organisme hidup. Sel baru terbentuk hanya dari sel sebelumnya yang melalui tahap pembelahan sel. Sel itu sendiri, komposisi kimiawinya itu apa saja sih? Nah, kalian perlu tahu bahwa komposisi kimiawi di dalam sel adalah karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, vitamin, mineral, dan air. Kita lanjut sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel di mana inti selnya atau nukleusnya tidak mempunyai membran atau pembatas dengan sitoplasma atau cairan di dalam sel. Umumnya ukurannya 0,1 sampai 1 mikrometer. Pembelahan selnya, reproduksinya secara amitosis secara langsung. Dia pun tidak mempunyai sitoskeleton pada sel prokariotik. Di samping itu, DNA-nya berbentuk sirkuler, tanpa bungkus, dan tanpa protein histon. Organelnya juga tidak mempunyai membran rangkap loh pada sel prokariotik. Beda dengan sel eukariotik. Pada sel eukariotik di sini ukurannya lebih besar daripada sel prokariotik. Umumnya multisel. Jadi coba kalian perhatikan lagi di sini ya. Pembelahan sel pada sel eukariotik, amitosis, mitosis, dan meiosis. Kemudian dia memiliki sitoskeleton. DNA-nya berbentuk X atau V, memiliki protein histon, dan organelnya bermembran rangkap. Bagaimana? Yuk, masih ingat dengan gambar tadi? Kita berlatih yuk. Untuk soalnya kalian bisa lihat di Google Form yang bisa dilihat di grup kelas ya. Ayo coba sekarang tuliskan nama contoh sel prokariotik di sekitar kalian. Ya, ini contohnya yang pertama adalah Flavobacterium. Ya, kalau prokariotik contohnya adalah bakteri. Ya, Flavobacterium, bakteri pembusuk sampah organik. 2, Pseudomonas, membantu di dalam penguraian limbah pada pencemaran minyak. Kemudian Escherichia coli, membantu dalam pembusukan sisa zat makanan dan juga membantu di dalam pembuatan vitamin K dan B12. Kemudian contoh yang keempat adalah metanogen, bakteri yang membantu di dalam pembuatan biogas. Dan juga kalian bisa tuliskan Acetobacter pseudomonas yang membantu dalam pembuatan nata de coco. Bagaimana dengan 5 nama contoh sel eukariotik di sekitar kalian? Ya, kalian bisa tuliskan 1, Rhizopus oligosporus sebagai jamur tempe. 2, Laminaria, alga coklat.
3. Trypanosoma gambians sebagai penyakit tidur. 4. Entamoeba histolytica, penyebab penyakit diari. Kemudian kalian juga bisa tulis Morsella esculenta, jamur yang bisa dimakan, dan masih banyak lagi. Dari tayangan tadi kita bisa simpulkan bahwa sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Yang kedua, sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki beberapa organel yang sama. Yang ketiga, makhluk hidup yang bersel prokariotik maupun eukariotik ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Demikian video yang kami tayangkan tadi. Semoga bermanfaat dan kalian pelajari gambar dengan baik. Kalian tuliskan gambarnya lagi beserta nama organel-organelnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.